Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rajak, saya dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Baik, yang pertama ada teori kesatria. Teori kesatria merujuk e-book berjudul Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, karya Joan Ari Makmur. Salah satu teori yang terkenal adalah teori kesatria. Teori ini dipelopori oleh C. Beck dan Ernst. Keduanya berpendapat bahwa pembela dan penyebar kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah golongan kesatria atau bangsawan. Pendapat ini didasarkan pada sifat perjuangan yang dimiliki oleh para kesatria. Yang terjadinya perang saudara ke India membuat para kesatria terpaksa melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan kerajaan dan kebudayaan Hindu pertama kalinya di Nusantara. Yang kedua ada teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Hal diutamakan oleh Prof. Dr. N. C. Krom. Ia berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah menyebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Selain berdagang, kedatangan golongan Waisya juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Golongan ini dinyatakan hanya tinggal sementara waktu, tetapi ada juga yang menetap dan menikah dengan penduduk Nusantara. Yang ketiga ada teori Brahmana. J. Van Roth berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh Jawa yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa Jakal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana kerap meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Pertama, raja-raja Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Kedua, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dijarang menyeberang lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Voorhees. Menurut teori ini, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasa Sudra. Menurut Faber, golongan berkasa Sudra atau pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah Jaini, salah satunya Indonesia. Selain itu, kaum Sudra keluar dari India dan datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Namun, teori yang satu ini menimbulkan kontroversi sebab kaum Sudra terdiri atas kelompok dengan derajat terendah sehingga tidak layak menyebarkan agama Hindu. 5. Teori arus balik. Teori arus balik dicetuskan oleh F.D. Boch untuk megang teori Waisya dan kesatria. Menurut Boch, masyarakat Indonesia memiliki peran penyebar dan penyembangan agama Hindu dan Buddha. Interaksi masyarakat Indonesia dengan orang-orang India membuat mereka belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar bangsa Sasarta, kitab dan sastra dan budaya tulis penduduk Indonesia kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Lalu mereka membenci ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Teori ini didukung dengan Profesti Nalanta yang menyebutkan bahwa Raga Blopardewa dari Sriwijaya meminta rakyat Indonesia untuk membangun wibara di Nalanda sebagai tempat belajar bagi para tokoh Sriwijaya. Adapun kerajaan yang menerima corak budaya India adalah Kerajaan Kutai, Jarung Ara, Mataram kuno, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan di Bali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.